kumpulkan semua. Apakah ada dipilah, kamu Kristen atau Islam? Kamu Kristen atau Islam? Gak ada. Kalau soal Pancasila, Pancasila, Pancasila. Ayo, sila kelima. Kemana pemerintahannya? Waktu Tamiang sudah minta, Indonesia sudah minta bahwa bencana ini sudah bencana nasional. Apa kata pemerintah? Belum ada bencana nasional di sini. Ngomong itu. Seorang menteri, sampaikan itu kalau Anda memang punya akses ke sana. Saya rasa Anda nggak punya akses. Tidak saja dalam Pancasila, tapi akses tidak bisa sampai ke pemerintah. Jadi jangan ngomongin sama saya seperti ini. Saya menganggap Anda seperti burung yang bunyi-bunyi. Saya menganggap seperti itu. Anda tidak perlu ngomong sama saya. Tidak masuk sama saya. Ya, tidak masuk sama saya. Saya di sini pakai logika sajalah. Kalau memang pemerintah apa, saya baca kok. Baca berita. Bantuan luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Ngapain menuhankan yang udah jadi ulat belatung di kuburan? Ngapain pula menuhankan ada Tuhan yang ditampar? Nih, naik. Katanya menaikkan. Ya, halo Agung. Mukamat kenapa yang pedofil? Buka kameranya dulu, Dek. Mukamat itu lu kok pedofil? Buka kameranya dulu. Kenapa kau takut ya buka kamera? Tuhan kau aja nggak takut loh dia ditampar. Kameranya dulu. Mukamat itu lu kenapa ya? Iya, buka kameranya, Dek. Buka kamera, Dek. Buka kameranya, Dek. Takut kok ya? Kamu takut gitu? Kamu takut buka kamera? Kamu kayak murid Yesus pengecut. Kamu
Cut. Assalamualaikum. Agama apa? Assalamualaikum. Iya, agama apa, Bang? Agama Islam. Waalaikumsalam. Ya. Yang Islam di bawah dulu ya, Bang. Apanya? Yang Islam di bawah. Yang Islam di bawah dulu. Apa? Oh, mau turun. Yang Islam di bawah dulu. Nggak ngerti maksudnya ini, Mbak ini. Kamu ngapain mau naik, Abang? Oh, gitu. Ya udah. Minta maaf kalau naik ya. Oke. Iya, kau naik, tapi buka kameramu. Ini jaringanku yang jelek ya. Enggak ah. Tak mungkin jelek jaringanmu. Assalamualaikum. Islam, Bang. Iya, Muslim. Waalaikumsalam. Yang Islam di bawah dulu ya. Iya ya, aku turun, aku Islam. Oke. Turun aja aku. Ya. Ya, Bang Akib, Islam di bawah dulu ya. Iya ya, oke. Oke, siap. Udah dekat mana misinya, Kak? Peradaban. Maaf, aku tengok di rumahnya si Yonatan Nandar. Kenapa? Aku tengoknya kau semalam di rumahnya Yonatan Nandar. Kenapa nggak naik? Aku kalau udah malam begitu mana mau naik aku. Aku istirahat. Harus apa juga aku harus. Aku nggak semangat ngomong. Aku nggak semangat ngomong sama si Rifa. Kenapa? Nggak seru ngomong sama si Rifa. Kalau Unirifa dia itu kan orangnya kalau berdiskusi dia itu apa ya? Apa secara tekstualitas dia? Kau udah kuundang kau botol. Botol kali kau. Kalau makannya makan babi jangan ikut tainya. Dia itu naik udah kuundang naik. Botolnya minta ampun, tengoklah kan memang anak anjing. Itulah kalau diciptakan dari sperma babi itu kayak gitulah. Ah, masa dari sperma babi? Kan sperma babi, bapaknya kan babi. Tadi udah hujat Muhammad kontol. Dia kayak Tuhan dia nggak punya kontol aja, heran. Dia ngomongin kelamin gitu loh. Tapi nggak sadar, bapaknya kalau nggak ada kelamin mana mau mamanya. Iyalah, bapaknya kalau nggak ada kelamin mana mau mamanya. Kau pikir mamanya tuh nggak apa? Kan normal. Ngomongin, heran aku Kristen ini. Ngomongin kelamin nggak nyadar. Yang dia sembah pun juga punya kelamin. Yang melahirkan Tuhannya punya kelamin pun berkelamin. Tengok rum iblis. Ini orang Sunda nih, penasaran aku. Oh alah, orang Sunda, Zuma Tongos. Kau yang Tongos, bapak kau tuh lihat. Naik Kristen. Di sini ada aku. Ayo. Kau naik, kingdom kabur. Kau naik, kingdom kabur. Kingdom kabur itu. Gini amat cari cuan. Setidaknya cuan saya tidak ada menjual Tuhan. Gitu loh. Kristen mana mau berani naik? Kan mengikuti murid Yesus pada kabur semua, pengecut.
Ayo, Ayo Kristen, jangan di lupa sini ada aku. ayatnya. Tembuskan 1 M ya, 1 M ya. Saya yakin pasti bisa 1 M. Ayo, Kristen, di sini ada aku. Tapi harus pintar ya. Kalau nggak pintar, habis loh. Masa nggak bisa ngapain Nora? Aduh. Kristen mana? Sama Kak Nora cukup dirayu dia baru bisa. Tuhan itu maha kuasa. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Iya. Tuhan kok bisa nggak jadi kodok? Lah kan katanya Tuhan kami bisa jadi segalanya. Giliran jadi kodok bagaimana? Konsisten dong. Kalau kamu punya Tuhan bisa jadi segalanya, jadi iblis, jadi tai bisa nggak? Halo Gibran. Gibran. Kap. Yang sedikit lah, yang berteolog lah sedikit naik, ayo, ayo. Yang berteolog, ayo. Tuh. Tuh kok hantam itu tuh. Bang. Bang, Ya, di sini. Nora tuh nggak mampu jawab pertanyaanku. Apa pertanyaanmu rupanya? Kenapa nggak jampu? Sepakat nggak kalau bumi ini datar itu pengingatan Muhammad? Jangan kumur-kumur ngomong yang jelas. Nanti ngawur jawabannya juga. Menurut Allah bumi ini datar. Setuju nggak? Itu pertanyaanku. Oh. Yang Dia nggak mampu jawab. Dia nggak mampu jawab. Terus? Terus apanya? Ya menurut abang bumi ini datar atau bulat? Loh, aku tanya, setuju? Coba tanya sama dia. Menurut Bibel kau, bumi ini datar atau bulat? Kalau katanya bulat, suruh tunjukkan satu data saja di Kejadian sampai di Wahyu di mana tertulis bumi ini bulat. Ayo silakan. Coba. Enggak, Greg. Kau kan pendeta kau kan, mantan pendeta kau kan? Ya, ya. Sama dia. Mana tahu kau nggak temukan jawaban bumi ini bulat, dia bisa temukan jemaatmu. Oke, oke. Tanyakan, di mana tertulis waktu Elohim menciptakan bumi ini katanya bulat? Gitu Bang ya. Kalau abang bilang apa yang itu pandangannya Muhammad tentang bumi ini, nah itu pandangan Muhammad. Nah sekarang abang bilang kalau bumi itu bulat, coba selama aku baca Alkitab itu nggak ada tertulis bumi bulat Bang. Gimana Bang? Halo, user. User. Macet. Macet. User. Macet. Di mana nih orang? Tanya dia. Bumi ini bulat atau datar kalau menurut Bibel?
Ayo user, di mana tertulis ada bumi ini bulat? Tapi naik, sosok. Makanya saya pengen tahu kalau ada di dalam Bible bumi ini bulat. Oh, turun. Nora tidak mampu menjawab. Saya tadi sudah jawab. Dia bilang begini, Nora, kamu percaya nggak Allah kamu mengatakan bumi ini datar? Tidak. Berarti kamu tidak mengimani. Ya aturannya dia tanya, kenapa saya tidak percaya? Ya saya akan jawab, karena kamu tidak menunjukkan data. Betul nggak? Ya. Masa kamu langsung percaya? Kecuali dia bilang, Nora, ada di surat Yasin, di surat Al-Baqarah, ternyata bumi ini datar, kata Tuhan kamu. Nah, saya baca dulu. Kalau memang dikatakan begitu, ya begitu. Iya kan? Ya. Dia tidak tunjukkan data, terus dia memaksa saya harus percaya. Pakai saya bilang, ini sama saja seperti begini. Kalau saya katakan, Mama kau tiap malam itu melonte. Kau percaya nggak? Kalau kau bilang tidak, saya tanya kenapa kau nggak percaya? Karena kau nggak bisa nunjukkan buktinya. Nah, kalau saya tidak bisa nunjukkan buktinya, berarti saya fitnah. Ya. Oh, saya bilang, berarti kau tidak mengimani perkataan Allah kau. Bagaimana saya mau mengimani kau tidak tunjukkan data? Ya carilah di Al-Quranmu, katanya. Kan bodoh. Dia yang menuduh, memframing bahwa Allah saya mengatakan bumi datar. Terus saya yang cari data. Sama seperti, hei mama kau tiap malam melonte. Mana buktinya? Kaulah yang cari sendiri. Kan lucu kan? Iya. Makanya botol jangan dipelihara ya. Dia mau naik lagi dia. Lucu kali. Ayo saudara muslim, tap-tap layarnya tembuskan sampai 1 M ya. Ini ada 2,2, tembuskan 1 M. Jangan lupa absen-absen ya. Saya sematkan absennya. Biar apa? Biar tidak kena shadow 1. Biar tidak kena apa tuh namanya, peringatan. Biar dia up apanya, mulut muslim loh. Saya masih mending coki energi. Saya masih mending mengatakan mama kau melonte daripada dia fitnah Allah saya. Gitu loh. Lucu kali. Dalam Bible-nya aja tidak ada data kalau bumi ini bulat. Halo. Halo, Agama apa? Islam. Ya Islam dibawa dulu. Islam dibawa dulu. Islam dibawa dulu bang. Ya, ya. Oke. Si sapu. Halo. Halo, Agama apa bang? Nasrani. Ya. Ya silakan buka kameranya bang. Oke. Ya silakan abang. Aku mau Tanggapan. nanya sedikit, Oke. Kak. Ya, ya. Di dalam agama Islam itu kita tahu bahwa seluruh negara-negara Islam itu memang identik dengan keributan. Jadi apakah ajaran agama Islam itu memang mengajarkan kekerasan apa gimana? Kita tahu masyarakat seluruh dunia itu gak ada yang damai, negara-negara Islam. Tolong dijawab dengan secara bijak. Terima kasih Kak.
Iya. Kalau begini Bang, saya kalau mengatakan, oh, saya lihat negara-negara Kristen itu tidak ada damainya, otomatis saya tanya, negara mana yang nggak ada damai ya? Perasaan saya yang membombardir Palestina itu negara mana ya? Islam ya? Saya tanya. Semua Kak. Mayoritas kita lihat dari negara-negara Muslim itu memang selalu bentrok sama lain. Ya, Abang buat satu contoh negara Bang, biar saya tahu. Ya zaman dulu Iran, Irak, gitu loh. Oh, jangan zaman dulu Bang. Kalau Abang menceritakan zaman dulu, jangan kita sebentar dulu Abang. Abang, sabar ya. Kalau Abang menceritakan zaman dahulu Bang, Abang tahu nggak di abad 16-17 yang menjajah Indonesia 350 tahun itu siapa Bang? Kita Loh. fakta aja, fakta sekarang ya. Abang ngomong, Abang ngomong tadi di zaman dahulu. Saya tadi mengingatkan Palestina. Sebentar dulu Bang. Bang, kita ini satu-satu. Apa yang saya tanya, kamu jawab. Tadi kamu kenapa? Kamu jangan bilang negara Islam. Kalau Irak dengan Iran saling membombardir, ya, yang pasti nggak ada sangkutnya ke Kristen. Nggak ada. Nggak ada. Tapi jangan kamu lupa, siapa yang membawa agama Kristen di Indonesia? Dengan cara apa? Harus diakui. Kalau nggak ada datang Belanda, nggak ada Kristen di Indonesia. Itu pertama. Kedua, kamu jangan larikan ke luar negeri. Jangan sampai kubuka luka lama di Indonesia ini sejarah. Bagaimana di Poso? Bagaimana di Ambon? Jangan sampai kubuka. Kamu pikir yang di Poso itu Islam? Bagaimana yang di apa? Di Ambon? Bagaimana itu? Terus kamu menceritakan begini loh. Begini ya, saya kasih tahu. Kalau kamu mengatakan negara Islam itu yang membuat rusuh, kisruh, ada nggak? Ada tidak negara Islam yang merecoki negara mayoritas Kristen? Ada tidak? Nggak ada. Nggak ada. Tidak ada sejarahnya. Tunjukkan sejarahnya sama saya. Kalau negara Islam yang memulai duluan. Tapi kalau kau katakan negara Islam membalas, wajar. Masa kita dibombardir kita diam aja? Makanya dikatakan di surah Al-Ahzab apa dikatakan? Surah Al-Ahzab atau surah apa itu? Bukan Al-Ahzab. Perangilah orang-orang yang memerangi kamu. Jadi kau pikir kalau kita dibombardir kita diam? Kalau Islam dengan Islam yang berperang itu urusan mereka. Yang pasti kau Kristen tidak diusik. Kau jangan begitu dong. Itu orang nggak tahu sejarah dia Kak. Dia nggak tahu sejarah, jadi maklum. Hanya itu saya bilang. Tapi kalau Kristen dengan Kristen ada. Itu apa? Perang salib. Jangan lupa. Perang salib. Jangan lupa perang salib coy. Kau nggak usah lari ke luar negeri. Jangan sampai dibuka kisah lama. Luka lama bagi orang Poso dengan orang Ambon. Itu siapa yang ngerjain itu? Pembunuhan brutal itu. Kau pikir yang mengucapkan Allahu Akbar? Gila kamu. Kamu di sini ngomong sudah tidak berotak kamu. Bersyukur kamu tidak ada di Poso waktu kejadian itu. Bersyukur kamu tidak ada di Ambon waktu kejadian itu. Kalau sampai Indonesia tidak mayoritas Islam, pendeta Melatok saja pasti mengatakan apa? LGBT akan diterima di Indonesia. Karena apa? Orang Kristen ini paling gampang diajak kong kali kong. Asalkan ini beres. Ya iya. Coba yang mayoritas yang ada LGBT-nya. Ada nggak di situ mayoritas Islam? Nggak ada. Nggak ada. Amerika sana mayoritas Islam? Enggak.
Itu di pikiranmu memang nyata. Kamu simak omongan dari pendeta Melato. Kita ini masih bersyukur minoritas di Indonesia. Kalau sempat kita mayoritas di Indonesia, hati-hati dengan anak keturunan kita. Mereka akan terikut dengan adanya LGBT di luar negeri sana. Itu kata Melato. Saya pergi ke Amerika, kata Melato loh. Kau buka cari khotbahnya Melato. Saya pergi ke Amerika, mereka di situ seks bebas. Bahkan katanya mereka ibu-ibu mereka itu mengatakan kepada anak-anaknya apa? Kalau kau ya mau ngek-ngek sama perempuan, jangan lupa pakai kondom. Amerika itu. Makanya Amerika itu bebas. Anak-anak beli kondom itu tidak masalah. Kita pergi ke Indomaret, Alfamart, kalau ada anak muda beli kondom pasti malu. Malu. Karena apa? Karena di Indonesia masih menentang namanya zina. Tengok, lihat ya, kasus-kasus pondok pesantren. Kenapa cepat viral? Karena apa? Karena umat muslim tidak pernah mau menutupi yang namanya kebejatan. Betul. Tapi kenapa kasus-kasus pendeta tidak mau viral? Karena apa? Mereka mau menutupi. Kalau sampai ada pendeta-pendeta ini viral karena kebejatannya, hancur nanti gereja. Jujur aja, Greg. Jujur. Jadi mereka ini tidak paham. Nora, tengoklah di pondok pesantren banyak kiai yang mencabul. Kenapa viral sekali? Karena Islam tidak pernah menutupi yang namanya kebejatan. Islam tidak pernah mau menutupi. Gak mau. Coba lihat. Kasus-kasus pondok pesantren. Apakah bertahan sampai bertahun-tahun? Tidak. Pasti langsung cepat viral. Tapi kalau kasus pendeta, ternyata kalau sudah dikorek, sudah bertahun-tahun pendeta itu melakukan pencabulan terhadap jemaatnya. Bahkan ada yang sampai lebih dari 5 tahun. Kalau pencabulan di pondok-pondok pesantren tidak pernah dikatakan lebih dari 5 atau 10 tahun. Kenapa? Karena perbuatan bejat begitu harus cepat diviralkan. Bahwa agama Islam tidak pernah menentang atau menutupi kebejatan. Beda di Kristen. Kalau dikorek nanti pendetanya, ternyata dia sudah melakukan pencabulan itu sudah lebih dari 5 tahun. Itu yang nggak disadar. Itu nggak disadar. Harus akui. Harus akui. Itu yang ada di daerah mana itu? Surabaya ya? Pendeta itu. Ternyata sudah lebih dari 5 tahun dia. Dari tahun 2000 sekian dia melakukan pencabulan itu. Terciumnya baru sekarang. Tapi kasus pondok pesantren, dia melakukannya sudah setahun, langsung viral. Kawan. Mau kok kan? Makanya baca. Nih, ya. Bentar. Bentar dulu ya. Dulu ya. Nih. Polisi berhasil menangkap sebentar. Kalau ngomong macam betul aja Nora. Di Jatim ya, kepolisian daerah Jawa Timur berhasil meringkus seorang pendeta inisial DKBH 67 tahun asal Sukorejo, Kota Blitar yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap 3 anak di bawah umur sejak 2022. Terus yang ini lagi. Sejak dilaporkan pada Desember tahun 2021, Polres Bogor disebut belum juga memeriksa pelaku. Terungkap kasus dugaan pelecehan seksual berkedok ibadah pengudusan. Ini bermula dari kecurigaan pelapor sekaligus korban pada tahun 2019.
Kala itu pelaku yang merupakan pendeta di sebuah gereja Kristen di Bogor memaksa untuk melakukan tindakan yang disebutnya sebagai pengudusan dengan dalih agar anaknya cepat dapat jodoh dan pekerjaan. Tengoklah. Nih. Pengadilan Negeri Kalabahi di Kabupaten Alor, Provinsi NTT, menjatuhkan hukuman mati terhadap mantan vikaris atau pembantu dalam jabatan pimpinan gereja sekaligus calon pendeta bernama Seprianto Ayub Snae. Dia dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan pencabulan terhadap 9 anak. Vonis terhadap calon pendeta itu dibacakan Ketua Majelis Hakim Pengadilan. Tengok kan? Itu ada nggak mereka mau buka itu? Tengok ya. Bukan ajarannya yang ngeri ya, yang ngeri orangnya ya, pendetanya ya. Ajaran tetap ajaran. Cuman pribadinya, pendetanya, pemimpinnya itu yang ngeri, bukan ajarannya. Ajaran tetap ajaran ya, nggak salah ajarannya. Ya memang begitulah kenyataannya. Kalau Kristen dibongkar itu maklum nanti semua jemaatnya bisa bubar gitu. Jadi dipertahankan. Tetap layar 1M tembus ya, 1M ya. Saya naikkan dulu yang lain. Ya lanjut apa, Greg? Iya, kalau pendeta itu dibuka aibnya, nanti takut jemaatnya nggak bisa dapat firman dari pendetanya. Jadi kalau pendetanya berbuat salah, otomatis nanti omongannya nggak didengar gitu loh. Jadi wajar itu kalau ditutup-tutupin itu. Selamat siang Kak Nora. Kenapa saya di-kick lagi tadi? Diskusi kick. Gimana sih? Nggak boleh lagi tuh, sister. Tapi ini Kak Nora, kalau Ari Tonang itu tembuskan 1M dong, tembuskan sampai 1M. Jangan lupa Ari Tonang. Saya mau tanya ini, Ari Tonang ini satu ini ya, rumpun gitu ya, karena sepupu saya, istrinya itu ponakannya Pak Ari Tonang yang ini mantan ini Kapolri. Edward Ari Tonang. Edward Ari Tonang, ya, keponakannya menikah sama sepupu saya. Pak, Mas, itu Edward Ari Tonang masih hidup nggak? Gimana? Itu Edward Ari Tonang masih hidup nggak? Hidup saya nggak tahu. Suruh tanya, sampaikan ada salam. Salam dari Kak Nora ya. Bukan, dia tidak kenal saya, bapak saya yang dia kenal. Ya halo, Jalan Pancasila. Waalaikumsalam. Islam Kristen abang? Islam sih, Mbak. Oke. Sampaikan sama Pak Edward Ari Tonang dulu. Kenal nggak sama Pak Ari Tonang yang ditugaskan di Timur Timur? Bilang pasca konflik di Timur Timur. Itu dia kenal. Berarti Kak Nora sama saya ini masih saudaraan dong sebenarnya. Nama pernah dengar ya? Wah, enggak aku sebenarnya. Ya, Bang Jalan Pancasila, ada yang mau disampaikan? Ya, apa ya? Karena gimana? Terus Ya Kingdomnya open camp. open camp. Tetap layarnya 1M. Ya silakan. Jangan lupa absen. Ya, ini saya dari Tapi ini sama orang Bima. Ya. Ya, Salam kenal Jalan Pancasila. Salam kenal Bang. Abang sehat-sehat. Ya selalu.
Jadi saya Alhamdulillah. karena nama saya Jalan Pancasila, jadi saya melihat bangsa gitu ya, nggak melihat kelompok gitu bang, nggak melihat golongan. Jadi kita sebagai bangsa kita sudah mengikatkan diri pada perjanjian bahwa kita ini masyarakat Bhinneka Tunggal Ika. Jadi apa yang kita lakukan sebagai bangsa, anak bangsa, warga negara, itu berusaha untuk hidup rukun, damai, saling bertoleransi, tidak mempermasalahkan agama yang lain ya. Bukannya saya tidak mendukung topik ini, tapi saya hanya mengatakan apa adanya, bahwa kita sejak awal kita berpikir kemerdekaan, artinya bahwa kita bangsa yang saling menghormati kemerdekaan untuk eksis bersama sesuai dengan corak kita masing-masing, bertoleransi apapun perbedaan di dalam narasi-narasi kita tentang Tuhan dan keagamaannya. Dan kita merasa bahwa Tuhan itu Esa. Esa itu artinya bukan ngomong monoteisme atau apapun, trinitas, politeisme, tapi lebih kepada kita ini, kalau kita berpikir Pancasila, maka kita melihat bahwa Tuhan pencipta kita ini sama gitu loh. Walaupun narasi kita masing-masing berbeda, sekalipun bedanya itu seperti antara timur dan barat, antara langit dan bumi, tapi yang jelas kita semua diciptakan oleh pencipta yang itu aja. Itu yang disebut dengan Esa. Saya yakinnya gitu ya. Jadi kita mengesakan Tuhan artinya berkonsekuensi kita harus bersatu di dalam keberagaman. Karena mengesakan Tuhan ini bagian daripada kita memuliakan nama Tuhan ya. Yaitu kita harus bersatu, tidak berpecah belah di dalam berkehidupan, baik kehidupan dalam konteks keagamaan maupun kehidupan dalam konteks kebangsaan gitu. Saya kira disitulah letaknya kita memuliakan Tuhan, nama Tuhan, cinta kasih, kasih sayang, Rahman Rahim, dan lain-lain. Kalau versi Islam Rahman Rahim, kalau versi Kristen kasih gitu ya. Mungkin juga agama-agama lain juga mempunyai versinya masing-masing di dalam menyebut sifat Tuhan itu. Kalau Tuhan itu kasih, sayang, maha pengasih, maha penyayang, artinya kita juga manusia berusaha mengejar kebajikan, kebaikan, dan berdamai dengan semua orang gitu loh. Sebagai bentuk bahwa kita manusia saling memanusiakan, saling memanusiakan artinya siapapun orangnya, apapun suku ras agamanya, kita memperlakukan siapapun sebagai manusia seperti kita sendiri ingin diperlakukan sebagai manusia juga oleh orang lain tanpa melihat apa suku ras dan agama kita. Begitu juga dengan berperi keadilan, kita harus adil kepada siapapun tanpa kita melihat perbedaan agama, suku, ras. Nah, mungkin itu yang ingin saya ekspresikan ya sebagai bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika sebagai warisan nenek moyang kita. Bhinneka Tunggal Ika itu ya, apapun agama kita hari ini, dulu kita orang tua kita orang Hindu, orang Buddha, orang macam-macam telah datang Barat, dari Timur Tengah dan lain-lain. Kita menjadi masing-masing ada agama A, B, C, D dan lain-lain. Tapi bagaimanapun juga kita harus menghormati keindonesiaan kita. Kalau kita ini Indonesia, kita menjadi diri kita sendiri sebagai Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, tidak menjadi orang lain atau bangsa lain. Seperti menjadi, kalau Islam menjadi Arab, atau Kristen menjadi Israel, atau apapun menjadi bangsa dari mana agama itu berasal. Tidak, tapi kita menjadi Indonesia, menjadi diri kita sendiri. Saya kira menjadi diri sendiri itu adalah lebih tinggi dari menjadi bangsa lain gitu loh. Tidak ada yang lebih tinggi daripada menjadi diri kita sendiri sesuai dengan penciptaan Tuhan atas diri kita sebagai Indonesia. Harus kita bangga gitu.
Jadi begitu, Mbak Host. Terima kasih kesempatannya. Ya, saya kembalikan lagi. Ya, saya mau bertanya sama Bapak. Siap. Saya pengen tahu di Indonesia ini ada nggak Islam yang yang mericuhkan gereja-gereja ketika mereka beribadah di gereja yang dimana gereja itu sudah diakui oleh negara? Satu saja. Ya, saya mendapat berita yang pasti ya tentang itu ya. Tapi intinya memang kita harus membangun persaudaraan yang menghormati Saya mau perbedaan. bertanya, ada nggak Islam membuat suatu kericuhan ketika mereka menjalani seperti Natal, Tahun Baru, atau gereja mingguan, atau gereja Advent hari Sabtu, di gereja mereka masing-masing, di gereja ya, konteksnya ya, ada nggak? Setahu saya sih ada juga, tetapi saya nggak tahu itu mungkin Di gereja ya Bang ya, kalau Anda mengatakan di gereja rumah ya. itu ya, Oh, di iya, gereja. ya, di Jangan gereja disamakan mungkin sama nggak di ada. rumah. Di rumah itu bukan bangunan ibadah. Ada yang namanya IMB. Setahu saya sih nggak ada. Nggak ada. Saya nggak ada. Sebentar saya tanggapi dikit ya. Saya Bentar, tanggapi dikit. Dom. Saya ngomong. Ngapain tanggapi? Iya. Dua. Ketika Anda sudah membaca berita-berita yang dimana banyak penista-penista agama yang ditangkap. Apakah penista itu hanya dari kelompok Kristen atau juga ada dari Islamnya? Penista agama ya. Saya kira kalau urusan agama itu memang begini ya, sejarahnya Nah, semua. saya bertanya begini loh, saya bingung ya, ada orang ditanya. Saya bertanya, pernah nggak membaca berita ada penista-penista agama yang ditangkap dari kalangan Kristen dengan dari kalangan Islam juga? Saya itu kurang banyak nonton ini ya. Abang kalau berita ya. kurang banyak nonton, terus abang nonton apa selama ini ya? Ada yang dari Islam, ada yang dari Kristen saya kira. Nah, yang Islam itu menista agama Islam atau menista agama Kristen? Kemarin ada itu tuh kejadian terkait dengan Pak JK itu. Ada yang protes ya dari kalangan Kristen. Terus kalau dari Itu video yang dipotong, makanya sampai sekarang mereka tidak bisa membuktikan. Kalangan Islam yang menista itu, yang ditangkap itu menista agama Kristen atau menista agama Islam? Saya kurang ini ya melihat berita-berita Ingat itu. nggak kasus yang pada waktu berpidato dengan gubernur salah satu yang mengatakan Nabi Muhammad miskin? Pernah dengar kayaknya sama-sama. Islam atau Kristen? Itu di Al-Quran ada, bahkan orang Yahudi Tanya mengatakan orang yang menista itu Islam atau Kristen, abang? kurang persis saya itu Mbak beritanya. Bagaimana Anda fokus. memberitakan? Sabar dulu sebentar. Ya. Bagaimana Anda mengkoar-koarkan di sini tentang ya toleransi sementara berita Anda nggak baca? Saya Ya, baca Nah, Anda minta saya dulu kan tadi kamu udah selesai ngomong. Anda udah selesai ngomong kan? Giliran Oke, saya oke. dong. Saya hanya bertanya gitu loh. Saya hanya bertanya gitu. Ya coba silakan di mute. Ada suara burung. Takut saya nanti burung yang di room saya ini jadi terbang juga. Begitu. Kan masalahnya yang di room saya ini kan 3 burung. Itu begini abangnya. Itu bukan burung. Makanya, Ya? makanya kenapa saya bertanya seperti itu, ya? Karena apa? Ketika Anda mengatakan kita saling toleransi, abang, di mana terakhir tahun 2026 kemarin, bukan gempa, banjir terakhir melanda di wilayah Sumatera paling banyak, Sumatera Utara, dari Aceh, di Padang. Ada nggak ketika umat muslim mengumpulkan bantuan donasi, mereka memilah-milah agama Kristen jangan dikasih? Nggak ada, Bang. Nah, kalau Anda mengatakan soal Pancasila,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu harusnya abang tanya sama pemerintahnya. Kenapa? Ini maaf, saya salah satu yang menggerakkan kemarin, sampai ke Tamiang kami kemarin. Tahu, bencana yang terjadi di Aceh itu dianggap bukan bencana nasional. Keadilan apa yang diterapkan oleh Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Bantuan dari luar negeri ditolak oleh pemerintah. Alasan Indonesia masih sanggup, kentut. Ternyata Anda ini bukan dari yang saya harapkan, orang memang betul-betul yang bisa langsung ngomong ke atas. Ngomong dong ke atas. Keadilan apa yang sudah diterapkan? Jangan Anda ngomong, giliran saya ngomong. Giliran saya ngomong. Ya, nanti saya Giliran jawab saya ya. ngomong. Anda paham nggak? Anda dari Pancasila? Anda sudah pernah nggak? Anda pernah nggak yang namanya menghadapi suatu podium, terus Anda di situ ada rapat? Ya Anda ketika saya ngomong, keep silent. Ibarat Anda anggota DPR, biarkan rakyat yang ngomong. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Di sini kami konsepnya ini bukan konsep kita mengatakan, hei kalian yang Kristen, yang ini dengan yang ini, masuk ke agama kami. Kalau tidak kami bunuh kalian. Gak ada bang. Islam itu agama syiar. Anda mute dulu. Saya rasa Anda ini telinga ada ya, tapi mungkin nggak dipakai. Iya, Anda kalau punya telinga tolong dipakai, mulut tolong didiamkan. Dari Ya, tadi tapi Anda jangan galak-galak lah. dari tadi Anda ngomong, saya melihat HP sambil mendengarkan. Saya menghargai Anda ngomong. Saya menghargai loh. Anda nggak saya potong dari tadi. Terus Anda mengatakan, saya serahkan lagi kepada hostnya. Jadi Anda diam. Begitu. Kingdom lu mute karena lu doubling. Nggak usah galak-galak. Enggak, jelaskan bentuk galak, jelaskan bentuk tegas. Abang, kalau pemimpin saya kayak kamu, ya, kalau pemimpin saya kayak kamu, lebih bagus saya minta rakyat Indonesia lengserkan kamu. Kalau aturannya Anda jadi anggota DPR. Kalau Anda dipilih dari rakyat, saya minta orang rakyat jangan memilih dia. Kalau Anda tidak tahu yang namanya ngomong galak dengan ngomong tegas. Ya, makanya saya tanya tadi, ada nggak umat muslim dari organisasi muslim manapun membuat kisru di dalam gereja, membubarkan ibadah di dalam gereja? Bedakan konteks yang dimana saudara Kristen ini membuat suatu peribadatan di rumah-rumah. Karena apa? Setiap ibadah harus di rumah ibadah. Setiap rumah ibadah harus mendapatkan izin dari pemerintah untuk membangun IMB. Kedua, mereka harus memenuhi syarat SK 3 Menteri. Kamu pikir saya nggak tahu? Nah, terus, kalau Anda mengatakan toleransi, maaf, saudara Jalan Pancasila. Toleransi mana yang tidak diberikan umat muslim di Indonesia? Toleransi mana? Saya bilang tadi, ada nggak mengganggu? Tidak ada satupun. Kedua, ketika ada bencana-bencana alam, umat muslim tidak diam. Ketika ada bencana-bencana alam, umat muslim melakukan apa? Bantuan. Bahkan donasi dikumpulkan semua. Apakah ada dipilah? Kamu Kristen atau Islam? Kamu Kristen atau Islam? Gak ada. Kalau soal Pancasila, Pancasila, Pancasila. Ayo, sila kelima. Kemana pemerintahannya? Waktu Tamiang sudah minta, Indonesia sudah minta bahwa bencana ini sudah bencana nasional. Apa kata pemerintah? Belum ada bencana nasional di sini. Ngomong itu. Seorang menteri, sampaikan itu kalau Anda memang punya akses ke sana. Saya rasa Anda nggak punya akses. Tidak saja dalam Pancasila, tapi akses tidak bisa sampai ke pemerintah. Jadi jangan ngomongin sama saya seperti ini. Saya menganggap Anda seperti burung yang bunyi-bunyi. Saya menganggap seperti itu. Anda tidak perlu ngomong sama saya. Tidak masuk sama saya. Ya, tidak masuk sama saya. Saya di sini pakai logika sajalah. Kalau memang pemerintah apa, saya baca kok. Baca berita. Bantuan luar negeri yang untuk ke Aceh, yang untuk ke ini ditolak. Yang untuk ke Padang ditolak karena katanya bukan bencana nasional. Ngapain kau ngomong? Tidak ada usah lagi kau ngomong. Kau di bawah aja cuci kepala kau biar. Kau beli itu sampo namanya sampo apa ya? Yang tumbuhkan kepala.
Ya kalau bisa jangan kau botak terlalu apa kali lah kau. Mama, sebentar dulu, kau diam dulu Kingdom. Kanora, kau diam dulu. Marah-marah lah. Beda, saya heran loh. Bedakan yang marah. Saya tidak marah di sini. Saya hanya menegaskan. Ada orang yang membawa Pancasila di room diskusi lintas iman. Saya tidak ada di sini membawa Kristen untuk masuk agama saya. Tidak perlu kalian masuk agama saya. Allah tidak butuh makhluk. Yang butuh Tuhan itu hanya makhluk. Kalian mau masuk atau tidak itu terserah kalian. Kalian ada yang mau murtad silakan. Allah tidak butuh kok. Di sini masalahnya kita itu diskusi. Kamu nyampaikan kebenaran keimanan kamu, saya akan bantah kebenaran keimanan kamu sesuai data. Silakan. Kau Pancasila, tidak usah kau kesini. Kau kasih tahu sama pemerintah sana. Bagaimana biar adanya MBG ini barang-barang tidak naik. Kasih tahu sama Pancasila sana. Coba sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, apa kedua? Kingdom. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tengok maling-maling, koruptor. Koruptor ketika ditangkap aman, dikawal. Giliran ada maling-maling, dimasa sampai mati. Giliran maling-maling dimasa sampai mati. Tapi giliran koruptor yang sampai triliunan, miliaran, dikawal sampai berapa mobil, naik mobil-mobil yang ber-AC, ketop. Apa itu? Pancasila. Apa? Coba kau jabarkan Pancasila di sini sama saya. Datang giliran dikritik pemerintahannya, apa? Masuk penjara. Jangan kau tanya koruptor agamanya apa, bodat. Kau tengok 271 triliun itu, agama apa itu? Heran saya nengok ya. Kalau koruptor dikatakan agama apa? Itu pelaku LG Tungkik yang kontol suka sama kontol itu agama apa? Kenapa gak kau bahas itu? Yang kau tutup itu. Gak usah lihat agamanya. Dia nih dari jalan Pancasila. Dia ngomongin tadi tentang Pancasila. Itu yang saya bawa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia mati ketika maling ayam, ketika yang mencuri. Tapi giliran yang koruptor sampai merugikan negara. Ditangkap. Hukuman 5 tahun penjara, denda cuma sekian ratus juta. 3, persatuan Indonesia. 4, apa 4? Apa yang 5? Coba jabarkan jalan Pancasila. Coba jabarkan. Saya pikir Anda bisa sampai ke pemerintah. Kasih tahu suara rakyat. MBG itu ada, barang pada naik semua. Banyak yang korupsi MBG, giliran dihentikan MBG, datang ada yang bilang kalau nggak ada MBG, buktinya apa? Dulu nggak ada MBG, libur anak sekolah, ayam 23 sekilo. Beras sekarang, coba tengok, 1 kilo 20.000. Apa menggigit? Sekarang MBG untuk siapa? Anak sekolah, ibu hamil. Terus bagaimana rakyat miskin di luar sana? Ketika dia beli beras, uang yang ada sama dia 50.000. Anak ada 5. Heleh. Ngomongin kau Pancasila di sini kentut. Sampaikan suara rakyat bagaimana? Istrimu kau dengar. Istrimu dulu kau dengar. Bagaimana sekarang barang-barang naik? Barang Jadi, naik. Kau diam dulu. Kau diam dulu Kingdom. Turun kau. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar.
Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.